Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai efektivitas virus entomopatogen Baculovirus kelompok granulvirus. Kami yang beranggotakan saya Indri Eklesia Ujung dengan NIM 200301137 dan rekan saya Esraria Simbolon dengan NIM 200301121, P. Felix Laurentius Malau 200301171, lalu Pahala Siotang 200301172. Topik outline yang akan kami bahas yang pertama yaitu latar belakang dari virus entomopatogen. Lalu yang kedua adalah granulvirus sebagai virus entomopatogen. Dan yang ketiga adalah mekanisme kerja dan gejala serangan yang dilakukan oleh granulvirus. Dan yang terakhir adalah perbanyakan granulvirus sebagai virus entomopatogen. Yang pertama adalah latar belakang. Virus entomopatogen sebagian besar masuk ke dalam 5 generasi virus, yaitu Baculovirus, Poxvirus, Iridovirus, Enterovirus, dan Rhabdovirus. Dari kelima generasi ini, Baculovirus yang terpenting, karena termasuk di dalamnya kelompok virus terbesar, yaitu nuklear polyhedrosis virus, yang banyak digunakan sebagai agen hayati. Granulvirus berada dalam keluarga virus serangga yang sering disebut Baculoviridae. Granulvirus atau GV merupakan virus patogen yang diketahui hanya menyerang larva dari golongan Lepidoptera. Granulvirus sendiri terkenal karena kemampuan unik virus untuk menyerang atau mencairkan inang mereka dan menyebarkannya ke lebih banyak inang. Granulvirus berguna dalam industri pestisida karena kemampuannya membunuh hama Lepidoptera secara efisien. Keuntungan dari granulvirus yang pertama selektif, dia hanya menyerang hama yang menyerang tanaman. Yang kedua adalah efektif terhadap hama yang sudah resisten. Apabila hama tersebut sudah resisten terhadap pestisida atau insektisida, dia tetap dapat menyerang hama tersebut. Yang ketiga adalah persisten atau bertahan lama pada tanaman dan tanah, sehingga tidak perlu dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat adalah aman bagi manusia, hewan, dan lingkungan, atau tidak bersifat patogen pada manusia, hewan, dan lingkungan. Lalu yang kelima, mudah diperbanyak secara massal. Yang keenam, dapat dipadukan atau kompatibel dengan cara pengendalian lainnya dan tidak mengganggu. Kelemahan dari granulvirus sendiri yaitu mudah rusak oleh sinar ultraviolet. Lalu yang kedua, kecepatan mematikan dari larva serangga P. porcellella relatif lebih lambat atau 2-10 hari. Mekanisme kerja. Secara umum, mekanisme infeksi semua virus serangga tidak ada perbedaan, yaitu dimulai dengan infeksi pada usus tengah yang menyebabkan serangga diare yang diikuti dengan perubahan warna integumen menjadi kemerahan dan tubuhnya memendek. Mekanisme kerja POGV. POGV bersifat sebagai racun perut. Daya makan larva P. porcellella yang terserang POGV biasanya berkurang. POGV efektif terhadap larva P. porcellella yang masih kecil atau baru menetas. Gejala serangan. Gejala serangan GV kurang spesifik dan dapat beragam dari satu inang ke inang lainnya. Biasanya yang tampak pertama adalah warna kepucatan yang diiringi dengan penurunan aktivitas makan. Pada bagian samping ventral, larva seringkali berwarna kuning keputihan. Jaringan yang terinfeksi GV menjadi hancur. Dalam hemolimfa, serangga yang berwarna keruh dapat dijumpai tubuh inklusi yang berupa granul. Apabila hipodermis terinfeksi, integumen tampak tidak terpengaruh. Adapun prosedur perbanyakan virus entomopatogen Ajanata atau AJGV adalah sebagai berikut. Yang pertama dilakukan yaitu pembiakan induk Ajanata.
Untuk pembiakannya ini, langkah-langkahnya yang pertama, induk ulat ajanata dikumpulkan dari tanaman jarak kepiar di lapangan. Lalu ulat dipelihara secara massal kurang lebih 30 ekor di dalam stoples plastik diameter 15 cm dengan pakan daun jarak kepiar sampai menjadi pupa, yaitu kira-kira kurang lebih 25 hari. Kemudian dipindahkan ke stoples baru yang berukuran lebih kecil. Lalu imago yang muncul diberi pakan madu yang telah diencerkan, kemudian dikawinkan di dalam stoples lain yang bersih dan steril dengan perbandingan 2 betina dan 1 jantan. Sebagai tempat bertelur, selembar kain kasa berukuran 5 cm x 10 cm diletakkan di dinding stoples, kemudian ditutup dengan selembar kain kasa yang diperkuat dengan karet gelang. Telur ajanata disterilisasi dengan cara direndam di dalam larutan 0,05% sodium hipoklorit selama kurang lebih 30 menit untuk menghilangkan kontaminasi patogen yang menempel pada kulit telur. Kemudian untuk prosedur pembiakan virus IgG ini, yang pertama yaitu sebanyak 1000 ekor ulat ajanata instar 4 disiapkan untuk pembiakan massal IgG. Yang kedua, serangga diberi pakan berupa daun jarak kepiar muda berukuran 2 cm yang diletakkan di dalam vial plastik dengan dialasi kertas saring basah untuk menjaga kesegaran daun. Yang ketiga yaitu 1 ekor ulat ajanata diletakkan di atas permukaan daun di dalam setiap vial. Diamati perkembangan ulat setiap hari. Kemudian setiap ulat ajanata yang mati terinfeksi virus dimasukkan ke dalam Erlenmeyer hingga 500 ekor, kemudian dikerus menggunakan cawan porselin dan disaring untuk mendapatkan ekstrak yang mengandung granulosis virus ajanata. Virus yang diperoleh dimurnikan dengan menggunakan sentrifuge pada kecepatan 10.000 rpm selama 20 menit. Endapan yang diperoleh kemudian dicairkan dengan 10 ml Aquades, kemudian dikocok menggunakan vortex selama 5 menit. Lalu, yang terakhir yaitu jumlah virus dihitung dengan menggunakan hemositometer menurut metode perhitungan. Keberhasilan entomopatogen granulovirus dalam mengendalikan hama ini sudah ada diteliti. Di antaranya itu jurnal Litri tahun 2014 oleh Iga I dan kawan-kawan dengan judul Pathogenesis Ajanata Granulovirus atau IgG terhadap ulat pemakan daun tanaman jarak kepiar menyatakan bahwa IgG patogenik terhadap Ajanata terutama ulat instar 2 dan 3 dengan mortalitas berturut-turut 90 dan 86,7%. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sasaran yang tepat untuk pengendalian ulat ajanata dengan IgG di lapangan adalah pada saat instar 2 dan 3. Lalu pada jurnal Environment Microbial tahun 2001 oleh Alicia dan kawan-kawan dengan judul Karakterisasi Granulovirus dari selasi dari larva Epinotia aporema Walsh menyatakan bahwa granulovirus yang diisolasi dari Epinotia aporema dipelajari dari segi morfologi, biologi, dan juga kimianya itu spesifitas dan patogenis yang tinggi dari EPAPGV atau Epinotia aporema granulovirus menunjukkan bahwa memang baik untuk pengendalian hayati hama Epinotia aporema. Lalu pada penelitian Andreas dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul Pengaruh Infeksi Terselubung Thorimaea opersulela Granulovirus padis populasi serangga Thorimaea opersulula menyatakan bahwa infeksi virus yang stabil umum terjadi pada populasi serangga dan berdampak pada dinamika populasi karena dapat menahan koinfeksi dengan isolat virus lain dari spesies yang sama. Lalu pada Journal of General Virology tahun 2021 oleh Weinman dan kawan-kawan dengan judul yaitu Transcriptome Sigia Pomonella Granulovirus
pada larva ngengat coding type yang rentan dan resisten, menyatakan bahwa Bacillovirus Sildia Pulmonella granulovirus atau CPCU adalah agen biokontrol yang digunakan di seluruh dunia melawan kodelimut atau CM, Sildia Pulmonella L, hama parah dalam produksi buah pome organik dan terintegrasi. Lalu pada Journal of Invertebrata Pathology tahun 1990 oleh Smith dan kawan-kawan dengan judul Virus Granulovirus dari Caccoesia occidentalis, isolasi dan deskripsi morfologi virus granulovirus dari penggulung daun jeruk Caccoesia occidentalis menyatakan bahwa penyakit yang menyebabkan kematian pada penggulung daun perkebunan jeruk di Swaziland terbukti disebabkan oleh virus granulovirus. Jadi kesimpulan dari granulovirus atau GP merupakan virus patogen yang diketahui hanya menyerang larva dari golongan Lepidoptera. Kemudian kesimpulan selanjutnya, gejala serangan GP kurang spesifik dan dapat beragam dari satu inang ke inang lainnya. Yang ketiga yaitu mekanisme infeksi semua virus serangga dan donor virus tidak ada perbedaan. Selanjutnya, prosedur perbanyakan virus entoma patogen A janata atau yang disebut dengan AJGP, mulai dari pembiakan induk A janata, kemudian lanjut dengan pembiakan virus A janata atau AJGP. Kemudian produk komersial granulovirus sudah dimanfaatkan dalam pengendalian A janata pada tanaman jarak kepiak.